Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di dunia nyata, tempat Taekyung mengalahkan para monster di dalam sebuah dungeon. Dan mereka pun memutuskan untuk memasuki dungeon rank A, yaitu Sarang Wiren Hitam. Sebenarnya dungeon rank A memiliki luas wilayah jauh lebih luas dari beberapa dungeon yang pernah Taekyung masuki, sehingga membuat para anggota terlihat kepanasan dalam menyusuri seluruh jalur yang mereka targetkan. Tak lama berselang, kalung dengan efek sihir es segera Myunghon berikan, berharap Jin Taekyung mampu menghemat energi, karena adapun lokasi sarang wiren saat ini akan mereka tempuh paling lambat setidaknya setengah hari. Hei, siapa bilang aku memberikannya padamu? Sudahlah, pakai saja, aku juga hanya meminjamkannya kok. Anda memakai kalung Yeti, angin spoi-spoi dari ladang salju akan terus bertiup sebagai sebuah efek yang menyejukkan. Tak lama berselang, Myunghon segera memastikan supaya Jin Taekyung selalu memakainya, karena dirinya merupakan salah satu inti di dalam pasukan penyerang. Sebenarnya saat itu Taekyung cukup merasa bingung karena tanpa efek dari kalung tersebut dirinya ini akan tetap mampu bertahan. Terlebih berkat pembukaan konsepsi maupun governor vessel, ketahanan suhu tak akan lagi begitu berdampak di tubuhnya. Dan karena itulah dirinya segera memanggil seseorang yang mungkin lebih membutuhkan. Terlihat begitu sangat berkeringat membanjiri seluruh bagian di tubuhnya. Hoi, bagaimana bisa kau tampak sekacau ini? Mungkinkah pemimpin Choi tak memiliki item tambahan? Sial, apa kau tak melihat seperti apa armorku? Sudahlah, pakailah ini. Kau kan masih punya anak dan istri. Mendapati sebuah suasana yang mungkin terasa segar, Im Yujun merasa senang dibuatnya. Namun belum juga selesai penjelasan tersebut Taekyung berikan, tiba-tiba saja suara wiran terdengar jelas di sekitar mereka, membuat seluruh anggota party kini harus bersiap menghadapi seluruh situasi terburuk yang mungkin terjadi. Sebenarnya saat itu Green Wiren merupakan sosok monster dungeon yang mulai mendekat, tak begitu memiliki kekuatan berbahaya seperti beberapa jenis yang lainnya, sehingga saat itu mereka segera melakukan serangan kerjasama sesuai dengan seluruh instruksi yang mereka dapatkan. Ia mencoba melakukan serangan kombinasi terarah dengan memaksimalkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Dan akhirnya berbagai macam jenis serangan kini mulai mereka lesatkan, mencoba menyudutkan wiren tersebut, berusaha secepat mungkin mengusirnya. Namun saat itu wiren tersebut benar-benar seakan terlihat marah, bersiap melesatkan sebuah serangan kepada suatu barang aneh yang kini ia targetkan. Dalam hati Im Yujun benar-benar merasa penasaran bagaimana bisa dirinya seakan menjadi target utama dari adanya serangan yang wiren lesatkan. Tapi beruntunglah adanya perlengkapan memadai masihlah mampu untuk bertahan. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Green Wiren tersebut kembali menargetkan Im Yujun, seakan dirinya ini merupakan seorang target yang harus ia kalahkan. Ia bergegas melesat maju dengan mengerahkan seluruh kekuatan secara maksimal. Mengamati adanya kondisi tersebut, Taekyung bersiap melakukan sesuatu karena serangan kali ini jelas terasa berbahaya, tak seperti sebelumnya. Namun saat itu tiba-tiba saja Myunghon berusaha memberikan sebuah contoh yang baik supaya Jin Taekyung mulai sedikit belajar dari seluruh pengalaman maupun penguasaan teknik yang ia miliki.
nih. Sehingga saat itu tombak berselimut aura kini mulai ia siapkan, bergegas menghentikan monster tersebut dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Melesat dengan begitu cepat mengarah tepat di bagian kepala. Maka di saat itu juga serangan Wiren tersebut berhasil ia gagalkan juga, membuat Green Wiren berakhir terhempas terkulai lemas seketika. Ia membuat Taekyung terkejut dengan kemampuan yang ia saksikan pastinya. Anda mengalahkan Green Wiren level 97. Karena Anda tak berkontribusi, maka Anda tak menerima sedikit pun poin EXP. Mengamati hal tersebut, seluruh tanker cukup merasa senang, membuat para anggota lain berakhir memuji kehebatannya. Ya, dengan sedikit malu, Myunghon memberikan mereka sedikit tanggapan. Cih, mereka itu terlalu berlebihan bukan? Dasar para anak-anak. Taekyung, kenapa kau terlihat terkejut? Apa ini pertama kali kau melihat aura? Iya. Wah, melihat kau berubah menjadi gagap, kurasa aku cukup benar ya. Tapi tenanglah, suatu hari kau pasti bisa melakukannya sih. Hihi. Dalam hati Taekyung kini benar-benar tak percaya bagaimana bisa Myunghon terlihat begitu lemah dengan sebuah gerakan yang begitu lamban. Seakan semua itu hanya terlihat fantastis di bagian luar. Bahkan saat itu aura tak ia gunakan dengan cukup maksimal, membuat Jin Taekyung menjadi semakin bingung mengenai keberadaan seorang hunter profesional yang ia favoritkan. Iya, itu dia sih. Siapa juga yang akan all in di awal sebuah permainan sih? Tak lama berselang, Myunghon menanyakan keberadaan kalung tersebut, membuat Jin Taekyung mulai sedikit berbohong bila kalung tersebut terus ia simpan di dalam sakunya. Hingga tak lama dari situ, dirinya kini mulai berpamitan karena akan coba memeriksa keberadaan Wiren sebelumnya. Namun saat itu Taekyung mulai merasa penasaran, mungkinkah harga dari kalung tersebut benar-benar dirasa mahal dan cukuplah berharga. Hingga di suatu titik sebuah suara sedikit menarik perhatian Taekyung. Merasa cukup aneh dengan suara erangan yang mulai ia dengar. Oi, mungkinkah itu suara babi? Yang mana saat itu ternyata beberapa kawanan orc tiba-tiba datang menyerangnya, mengepung dengan tiba-tiba, membuat Taekyung tak sempat menghindarinya. Sehingga saat itu sebuah serangan dahsyat tak lagi dapat terhindarkan, mencoba menghancurkan apapun itu yang mereka targetkan, membuat para monster sedikit memastikan mengenai posisi maupun keadaan Taekyung yang mereka targetkan. Namun tak lama dari situ, tiba-tiba saja sebuah ledakan berakhir menghancurkan mereka semua. Diajar dengan begitu cepat, dengan sebuah semangat yang begitu membara. Ya, karena hidangan XP kali ini benar-benar dirasa menarik dan sangat menguntungkan. Sebenarnya saat itu Taekyung cukup merasa gatal, ingin segera menghancurkan mereka semua, adanya ladang XP yang telah ia nantikan. Sehingga saat itu proses pembantaian tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua menjadi tak berarti di hadapannya. Sementara itu, di sisi lain, Myunghon memilih sama sekali tak membantu, merasa cukup kesal dengan seluruh pujian yang ia dengar, membuat mereka semua kini mulai tertegun menyaksikan seluruh kehebatan pertarungan yang Taekyung tunjukkan. Aku juga rank A, tapi ku akui sih, dia memiliki keberanian lebih tanpa sebuah perlengkapan mumpuni. Terlebih mereka semua bukan jumlah yang sedikit, bukan? Dalam hati, Myunghon benar-benar merasa cukup frustasi karena dalam beberapa bulan sebelumnya Taekyung ini hanyalah seorang badaji tingkatan lemah yang berada di peringkat F. Namun bagaimana bisa dengan tiba-tiba seseorang dibangkitkan menjadi sangat kuat, mampu mengalahkan begitu banyak musuh di peringkat B? Ya, meski level Taekyung saat ini masih tergolong baru pastinya. Sebenarnya saat itu Myunghon masihlah meremehkan mengenai seluruh analisis aneh yang Taekyung katakan. Bahkan saat itu dirinya mengingatkan supaya Jin Taekyung tak menjadi lebih stres karena tengah berada di sebuah gerbang yang berbahaya.
Tepat arah pukul 5. Kurasa jaraknya hanya 100 meter saja. Oi, Taekyung, kau paham yang kukatakan bukan? Dan kurasa ada sekitar 47 orc di sana. Lalu Myunghon, sekarang haruskah aku yang menangani mereka? Mendengar pernyataan arogan tersebut, Myunghon terdiam dibuatnya merasa cukup bingung dengan seluruh pernyataan yang Taekyung ungkapkan. Dan akhirnya mereka kini semakin merasa heran bagaimana bisa salah satu anggota guild sedang bertarung, namun mereka semua masih memilih santai dan hanya menyaksikan. Lalu Pak, rencananya? Oi, tutup mulutmu. Tapi Pak, bagaimana bila ternyata... Oi, badak jadi ngada. Apa kau pikir dia lebih kuat dariku, ha? Dan akhirnya tak lama dari situ beberapa tekanan berakhir Kim Dong Hyuk dapatkan. Dalam hati Dong Hyuk sendiri sangatlah memahami jika gelar ranker yang Myunghon dapatkan semata-mata karena proses curang melalui sebuah jalur belakang. Dan Myunghon pun kini sekali lagi menegaskan supaya Kim Dong Hyuk sama sekali tak mengacau mengenai seluruh rencana matang yang telah mereka siapkan. Dengarlah bahwa 5 atau 6 anggota dan segera temukan bosnya. Jika kau bisa menemukan beberapa Viren, itu akan memudahkan kita. Sebenarnya Myunghon kini mulai menyadari juga jika ketenaran yang Taekyung dapat bukanlah sekedar isapan jempol semata. Dan itu semua membuatnya semakin yakin bila orang munafik seperti Taekyung harus segera mati secepatnya. Ya karena memilih menolak seluruh penawaran yang telah ia berikan. Tak lama berselang, Im Yoo Jun berakhir memberikan sebuah semangat. Mengingat saat itu 50 orc jelaslah sebuah jumlah yang berbahaya, yang mana itu semua cukup mengejutkan Pak Kim maupun Nona Song Song, karena mereka pun tak pernah menduga bila Jin Taekyung akan sebaik ini mampu memaksimalkan seluruh teknik yang ia kuasai. Tapi ngomong-ngomong, bukankah itu kalung Yeti? Itu adalah item langka. Jadi katakan dari mana kau mendapatkan barang ini? Mendengar pernyataan yang mengerikan tersebut, Im Yoo Jun segera melemparnya. Dan Taekyung pun coba menjelaskan bila sesaat yang lalu Myunghon telah bersedia meminjamkannya. Begitu ya. Lalu apa aku bisa sedikit memeriksanya? Oh, tak masalah sih. Tapi kalau kupikir-pikir, aku pun belum sempat memeriksanya. Tak lama berselang, sistem segera memberikan sebuah informasi yang membuat Jin Taekyung cukup merasa terkejut mengamati sebuah keterangan di dalamnya. Oh, ini benar-benar buruk, sial. Pak Choi, apa ada masalah lain? Ya, kurasa ini benar-benar masalah besar. Memangnya ada apa dengan kalung itu? Sial, ini benar-benar edisi terbatas. Terlalu sedikit untuk suplai produk yang begitu indah seperti ini. Apalagi model yang artistik, memiliki sihir dengan suasana tanah salju. Dan akhirnya pemimpin Choi kembali terbenam di dalam hobinya. Merasa begitu sangat bersemangat mengamati barang antik yang kini ia genggam. Tak lama berselang, pemimpin Choi sedikit memastikan. Namun saat itu Taekyung malah terlihat sebaliknya, merasa begitu cukup terusik dengan seluruh keterangan yang ia dapatkan. Nama item kalung Yeti tak ada batasan level dengan efek angin tanah salju. Kalung yang dimiliki oleh warrior Yeti, namun itu membuktikan jika mereka menjadi budak maupun makanan untuk ras naga, maka siapapun yang memilikinya akan menjadi target naga terlepas dari apapun ras mereka. Wah, aku juga benar-benar kecewa sepertimu pemimpin Choi. Kenapa aku kehabisan stoknya juga? Dalam hati Taekyung kini mulai merasa janggal. Apakah yang sebenarnya telah Myunghon kejar dengan menjalankan adanya sebuah rencana yang mematikan?
Dan akhirnya perburuan masih terus mereka lanjutkan dengan mulai berkumpulnya para monster seiring perjalanan masuk mereka yang semakin dalam. Sebenarnya monster yang saat ini tengah mereka lawan merupakan jenis troll, datang dengan berkelompok, memiliki skill regenerasi yang luar biasa. Maka membidik kepala maupun jantung tak akan langsung mengalahkan mereka semua, sehingga memilih membakar ataupun membekukan merupakan cara terbaik yang harus dilakukan. Sehingga saat itu pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka semua harus lebih fokus mengalahkan beberapa monster yang kini menghadang. Dan akhirnya pertarungan kini telah berakhir dengan mereka semua mengumpulkan beberapa item yang monster jatuhkan, sehingga saat itu memilih beristirahat merupakan sebuah pilihan yang harus mereka lakukan. Namun saat itu Taekyung malah terlihat semakin muak akibat terus-menerus mendengarkan seluruh kata umpatan yang Myunghon katakan. Dalam hati Taekyung jelas semakin merasa kecewa dengan seluruh kepalsuan yang Myunghon tunjukkan. Namun di tengah waktu istirahat yang kini mereka lakukan, tiba-tiba saja seseorang memanggil nama Myunghon dengan begitu gugup dan ketakutan. Dan ia pun kini mulai menjelaskan bila mereka semua telah mati, tak seperti apapun itu yang ia harapkan. Sebenarnya saat itu mereka semua mencoba mendekati satu Wiren menggunakan skill stealth. Namun karena monster itu memiliki kepekaan lebih, insiden mengerikan tak lagi dapat terhindarkan. Oi, Dongyu, apa maksudmu? Mana mungkin Wiren mampu melihat skill penyamaran? Kok itu punya nama anggota rank A dan nama anggota rank B, bukan? Lalu bagaimana bisa kalian semua tak mampu membunuh satu Wiren saja? Di tengah rasa emosi yang kini semakin menyelimuti, Kim Dongyu dengan begitu gugup segera menegaskan bila Wiren tersebut merupakan name monster yang hanya muncul di sebuah gate variasi. Sebenarnya berdasarkan pengalaman setelah bencana besar, gate dibedakan melalui beberapa kategori, mulai dari para monster yang hidup dan menghuni hingga luas wilayah dungeon yang mereka miliki, yang mana itu semua akan menghasilkan rank yang relevan untuk setiap gate yang mereka temukan, kecuali untuk sebuah gerbang dengan istilah gate variasi. Kemudian karena tak sekedar monster rank rendah, bahkan berbagai monster rank level tinggi dapat tiba-tiba muncul di dalamnya, memberikan sebuah variabel aneh di luar realem pengetahuan yang mereka pahami. Ia masih tetap menjadi misteri karena monster yang tiba-tiba muncul selalu tak sesuai dengan sebuah rank yang telah ditetapkan, sehingga saat itu terbentuklah sebuah istilah yaitu monster langka. Sebenarnya di antara para monster langka ini masih terdapat monster dengan sebuah rank yang tak bisa ditentukan, muncul di sebuah gate variasi sebagai monster bencana yang paling berbahaya, dan mereka pun dikenal dengan istilah named monster. Memahami hal tersebut, Myunghon merasa muak mendengarnya, mengingat kondisi saat ini benar-benar dirasa terlalu berbahaya dan di luar kendali. Tak lama berselang, pemimpin Choi berusaha menenangkan seluruh kegelisahannya, mengingat saat ini masih belum terlambat untuk mereka semua segera kembali keluar secepatnya. Ia akan sangat merugikan jika harus memaksa bertarung di kondisi tanpa sebuah persiapan. Jadi kau hanya menganggapku sebagai seorang pengganggu dan suka ikut campur ya? Cih, menggelikan. Hanya dengan ku bilang kolaborasi, apa kau pikir kita berada di level yang sama? Diamlah para Blank Sky, kalian itu tak usah memerintahku. Wah, mulai menunjukkan warna asli di situasi sulit ya. Aku tak percaya selama ini aku mengidolakan orang semacam ini. Sial. Oi, lalu apa kau berniat melawan monster itu sekarang? Oi, apa maksudmu? Kemudian menurut Taekyung, jika Myunghon tak ingin bertarung, maka segera pergi dan bawa seluruh anggota guildnya menuju gerbang utama.
Dan ia pun tak lupa akan mengembalikan sebuah barang yang telah ia berikan, yang mana itu semua sontak mengejutkan Myung-hun karena Taekyung segera menjelaskan bila dirinya begitu sangat memahami mengenai seluruh tujuan yang telah ia rencanakan. Oi Myung-hun, aku sudah tak peduli lagi dengan semua yang coba kau lakukan, dan aku akan mencoba menutup mata mulai sekarang. Tapi ingatlah, jangan sekalipun kau menunjukkan taringmu kepadaku. Mendapatkan sebuah tekanan yang begitu kuat, Myung-hun secara tak sadar merasa ketakutan, dan Taekyung pun kembali mengusirnya, merasa sangat muak dengan seluruh kelakuan yang ia tunjukkan. Dan akhirnya tak lama dari situ, Myung-hun bergegas pergi meninggalkan anggota tim 1, karena saat itu Dong-yu seorang satu-satunya anggota tim yang tersisa. Ia benar-benar tak peduli dan memilih mundur mengatur ulang strategi. Akan kubuat dia menyesal jika dia memilih menyerangku tadi. Tapi kenapa pria ini masih terlihat aneh seperti ini sih? Kemudian menurut pelayan game, dirinya ini telah terpapar Fear Monster yang akan menyerang siapapun orang, tak peduli seberapa tinggi level yang mereka miliki. Tapi hanya dua kemungkinan yang saat ini terjadi. Pertama, pikirannya yang memang lemah, atau benar-benar name monster yang begitu kuat. Tak lama berselang, Taekyung mencoba memastikan mengenai kondisi aneh yang ia rasakan. Namun saat itu Dong-yu terlihat begitu ketakutan, hingga di suatu titik dirinya kini berakhir menjelaskan bila itu semua merupakan pilihan terakhir yang ia punya. Dia pasti kabur mengabaikan timnya. Aku tak bisa mengkritiknya sih, karena 3 tahun lalu aku pernah di posisi yang sama. Tak lama berselang, ciri-ciri monster segera Dong-yu sebutkan memiliki sayap hitam dengan kekuatan yang luar biasa, dan wiren hitam itu pun memiliki ukuran tak umum beberapa kali lebih besar dari seluruh wiren yang pernah ia temukan. Sebenarnya 3 tahun silam penyelidikan pernah dilakukan juga, namun di dalam gate variasi tersebut sama sekali tak diketemukan adanya sosok monster yang Taekyung maksudkan. Oi, mungkinkah dia... mungkin dia sudah mati juga oleh hunter lain. Lalu, bisakah aku tetap membalas dendamku suatu hari nanti? Namun, belum juga selesai pernyataan tersebut Taekyung ungkapkan, tiba-tiba saja mata satu menjadi ciri terakhir yang Dong-yu sebutkan, yang mana itu semua sontak mengejutkan Taekyung, karena adapun ciri tersebut benar-benar dirasa mirip dan sangat krusial, sama seperti adanya monster wiren yang pernah Taekyung lawan. Dalam hati Taekyung kini mulai mengingat kembali adanya sesosok wiren yang benar-benar ia benci. Terlihat cacat di bagian mata kiri, karena di insiden tersebut Taekyung lah yang berhasil mendaratkan sebuah luka dan berakhir kabur setelahnya. Ia menjadikan hal tersebut sebagai sebuah ciri yang tak mungkin ia lupa. Hingga di suatu titik suara erangan wiren tersebut kini mulai menggema, terbang menuju lokasi mereka dengan sebuah kecepatan yang luar biasa, membuat Jin Taekyung benar-benar merasa bersemangat. Bagaimana bisa seekor kadal yang selama ini mulai ia cari benar-benar memilih muncul di hadapannya. Apa? Melawan monster dengan kita berlima? Apa aku tak salah dengar? Kita semua bisa mati jika seseorang melakukan kesalahan. Iya, dia benar, dan aku mulai kembali mual sepertinya. Tak masalah, ini memang berbahaya untuk kalian, jadi segera pergilah, karena sekarang akan kutangani monster itu sendiri. Mendengar pernyataan tersebut, pemimpin Choi mencoba memastikan mungkinkah monster yang mendatangi mereka saat ini berkaitan dengan insiden gate variasi yang Taekyung temukan. Taekyung, mungkinkah kau memilih melawannya? Kurasa ini sesuatu yang harus diputuskan tanpa rasa emosi. Kau tahu kan kalau dia itu name monster. Bagiku dia hanyalah monster yang perlu kukalahkan. Tak lama berselang, sebuah permohonan segera Taekyung ajukan supaya pelayan game melindungi seluruh party seperti apapun itu yang Taekyung harapkan. Baiklah, akan kulakukan sebaik mungkin. Jadi kau tak perlu mengkhawatirkan kami lagi mulai sekarang.
Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah barrier segera pelayan Kim siapkan untuk mereka. Dan Taekyung pun tetap bulat pada keputusannya, berusaha untuk menjadi lebih fokus guna membalas seluruh rasa dendam yang telah ia simpan. Sebenarnya dibanding 3 tahun lalu, monster Wiren Hitam ini 3 kali lebih besar, memiliki penampilan aneh tak seperti sebelumnya. Namun mata tersebut jelas menjadi ciri utama di mana saat itu Taekyung lah yang melukai dan menusuknya. Wah, kau terlihat cukup sehat ya, kadal besar. Di mana kau menemukan mangsa sepanjang waktu ini? Tapi matamu itu tetap masih seperti dulu rupanya. Sebenarnya 3 tahun 92 hari merupakan waktu yang terus Taekyung nanti, yang mana hari itu anggota timnya berakhir mati di tangannya. Dan adapun nama-nama di antara mereka masih tetap Taekyung ingat hingga detik ini. Kim Hyun Soo, Song Dong Hyo, Park Sang Ho, Lee Hye-rim, Kim Won Wong, Park Gang Hyun, Han Narae, Park Sung Bin, Kim Min Young, dan yang terakhir adapun Hong Jeon Soo. Oi, Taekyung, aku memperhatikanmu selama ini karena kau harus melewati masa sulit di usiamu. Dan sialnya, aku juga punya adik yang seusiamu. Dan di hari itulah semua seakan datang merenggut seluruh kebahagiaan yang Taekyung miliki, membuat dirinya ini harus kembali sendiri melalui berbagai macam kerasnya kehidupan yang tak ia harapkan. Mereka punya keluarga maupun mimpi, tapi kau telah menghancurkannya. Ya, meski kau harus kehilangan mata kiri sebagai bayaranmu. Jadi, karena hari ini telah tiba, mari kita selesaikan seluruh hutang di antara kita berdua. Karena sebuah semangat yang kini mulai membara, sistem informasi muncul memberikan sebuah keterangan berhasil meraih prestasi manifestasi energi. Hadiah diberikan atas pencapaian saat ini mampu menggunakan energi toba dengan seluruh tubuh mendapatkan efek kebal terhadap 100 jenis racun. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana 2 kali level up maupun 100 poin tambahan kini telah berhasil Taekyung dapatkan. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Ya, pada saat itu raungan Wiren tersebut mampu menghasilkan sebuah ledakan, membuat area di sekitar menjadi hancur karenanya. Oi, sial, beraninya kau menguap di depanku. Jadi bersiaplah, akan ku hajar kau mulai sekarang. Sebenarnya saat ini Taekyung benar-benar merasa senang dapat dipertemukan sekali lagi dengan sosok monster yang ia benci. Sehingga di kesempatan kali ini Taekyung berakhir meluapkan seluruh amarahnya, ingin bergegas secepat mungkin menghancurkan sekaligus menghabisinya. Bahkan ketika Wiren mulai mencoba terbang mengepakkan sayapnya, Taekyung sama sekali tak membiarkannya, memilih mengeluarkan seluruh belati dari inventory, menancapkan sebanyak mungkin di tubuhnya. Ia terus mencoba melesat maju demi sebuah serangan besar yang kini ia siapkan. Sebenarnya saat itu serangan tersebut Taekyung melakukan dengan begitu cepat, memaksimalkan adanya sebuah momentum melukai seluruh bagian di tubuhnya. Ia sama sekali tak menyia-nyiakan sedikit pun kesempatan. Sehingga saat itu salah satu sayapnya dengan begitu cepat berhasil Taekyung tebas, membuat Wiren hitam tersebut kini terbelah menjadi 2. Merasa begitu sangat terkejut dengan seluruh kecepatan serang yang Taekyung lakukan. Tak lama berselang Taekyung mengamati situasi, merasa cukup puas dengan seluruh serangan yang ia berikan. Oi, tenanglah, ini baru pemanasan. Tapi dibandingkan rasa sakit waktu itu, sekarang ini tidaklah seberapa bukan? Jadi bangunlah, aku tahu kau tak selemah ini kan? Mendengar pernyataan tersebut, Wiren hitam kini mulai memberikan respon, merasa begitu sangat tertarik dengan seluruh pernyataan yang Taekyung lontarkan. Manusia, apa sekarang kau ingin membunuhku?
Mendengar monster tersebut dapat mengucapkan sepenggal kata, Taekyung terkejut dibuatnya, dan Wiren Hitam pun kini mulai menegaskan bila pertarungan selanjutnya akan benar-benar berbeda, tak seperti sebelumnya. Yang mana tak lama dari situ, teknik sihir heal segera ia gunakan juga, mencoba menyembuhkan diri maupun seluruh luka yang telah ia terima. Sebenarnya Wiren Hitam Mata Satu memiliki sebuah nama, yaitu Karus. Setelah kehilangan salah satu mata karena ulah manusia, Karus ini merasa marah sekali, bersumpah akan membunuh manusia tersebut, berusaha membalas seluruh rasa dendam di hatinya. Sehingga saat itu dirinya mulai membunuh seluruh manusia yang ia temui. Bahkan saat itu para monster yang mencoba menghalangi jalan ia sapu seketika. Namun sehari setelah pertempuran maupun pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, Karus berhasil mendapatkan akal sehat. Bila dirinya memiliki tubuh besar sekaligus kekuatan yang luar biasa. Yang mana alasan dibalik pertumbuhan cepat tersebut yaitu menelan monster lain dalam pertempuran sebelumnya. Ya karena Karus mengkonsumsi magic crystal di setiap pembunuhan manusia maupun monster yang ia kalahkan. Dan sejak itulah dirinya mulai menargetkan magic crystal maupun mengejar peralatan sihir yang manusia gunakan. Membuat Karus mulai memiliki kecerdasan tak seperti beberapa tahun sebelumnya. Adapun Karus ini merupakan subspesies naga, memiliki kekuatan magic guna memasuki wilayah kekuasaan baru yang sama sekali belum pernah ia kunjungi. Dan karena itulah Karus menjadikan hutan belantara sebagai sarang dan penelitiannya. Hingga di suatu titik tim satu datang berkeliaran di sekitarnya, mengusik waktu istirahat, membuat Karus kembali merasakan adanya kehadiran seseorang yang mengambil matanya. Sehingga saat itu dirinya bergegas menuju Taekyung untuk sekali lagi memastikan kematian manusia yang selama ini telah berhasil merenggut sebelah mata yang ia punya. Oi manusia, akan kubunuh kau sekarang. Oi, sial, dia bisa menggunakan heal. Bukankah ini benar-benar konyol? Apakah dia benar-benar Wiren? Tapi bagaimana bisa dia menggunakan kekuatan sihir? Tak lama berselang, teknik sihir skill slow segera ia lesatkan, mencoba mempengaruhi siapapun makhluk di sekitarnya. Karus telah menggunakan sihir pengurangan kecepatan. Lalu karena sifat dari ras naga, sihirnya menjadi semakin kuat, meningkat 5 kali lipat, membuat Taekyung kehilangan kecepatan 50 poin dari semua status utama yang dimilikinya. Oi, kau tak sedang bercanda kan? Mendapatkan pengurangan 50 agility hanya untuk satu buah mantra sihir. Kau jelas tak akan bisa bergerak cepat mulai sekarang. Jadi tambah 100 poin pada kelincahan. Yang mana saat itu Taekyung bergegas kembali melesat maju menjadi jauh lebih cepat, tak seperti sebelumnya. Sehingga saat itu mata sebelah kanan segera ia targetkan. Ia tusuk sekali lagi, membuatnya buta seketika. Ia memaksimalkan momen kelengahan yang Karus tunjukkan mestinya. Hingga tak lama berselang, Karus mulai merasa frustasi, merasa bingung dengan kecepatan yang Taekyung miliki. Tapi sihirku benar-benar sempurna. Wah, kau salah. Murim atau dunia nyata, kita harus memiliki poin cadangan sebagai kartu as kita. Sehingga adanya jawaban tersebut membuat Karus semakin tak paham, merasa begitu sangat kesal karena terus-menerus dipermainkan. Dan akhirnya Taekyung pun memilih melesat maju, bergegas secepat mungkin menghabisi kadal yang tak ia sukai. Tapi apa yang terjadi? Di mana Karus sekali lagi menggunakan kekuatan sihir lain, membuat Jin Taekyung harus sekali lagi terperangkap di dalam teknik sihir pengikat yang ia lesatkan.
STR, HP maupun AGI menurun 10 poin karena racun yang melumpuhkan meresap ke dalam tubuh Anda. Saat ini tubuh dalam kondisi bahaya, status aktif keracunan semakin ditingkatkan. Kau lengah manusia, kali ini kau pasti akan kumusnahkan. Wah, kenapa kau terlihat senang sekarang? Ingatlah, jika seseorang terlihat santai di situasi berbahaya, kau pasti paham alasannya, bukan? Yang mana saat itu efek kekebalan 100 racun telah berhasil diaktifkan, membuat Jin Taekyung benar-benar kembali di kondisi prima tak seperti sebelumnya. Racun telah didetoksifikasi, saraf telah dibersihkan, dan status keracunan kini telah benar-benar menghilang. Baiklah, mulai sekarang akan kuberikan servis ekstra untukmu. Tambahkan 50 STR dan 50 pada HP. Dan akhirnya Taekyung kini berhasil menghancurkan sihir pengikat, mencoba menanyakan jenis sihir lain yang mungkin saja masih dimiliki dan dikuasainya. Namun saat itu Karus malah kembali terkejut menyaksikan seluruh kekuatan yang Taekyung tunjukkan, merasa cukup penasaran dengan adanya sihir yang Taekyung gunakan. Hoi, kau punya rasa penasaran juga rupanya. Baiklah, karena kau mulai penasaran dengan sihir yang kugunakan, jadi akan mulai kutunjukkan padamu sekarang. Dan akhirnya sebuah serangan kini berhasil menghancurkan sebelah kakinya, membuat Viren tersebut kini mulai terjatuh. Tapi saat itu sebuah serangan lain mulai Karus lesatkan, membuat Jin Taekyung berakhir membelah apapun itu yang menjemputnya. Sehingga saat itu pertarungan penentuan tak lagi dapat terhindarkan, saling melesatkan berbagai macam serangan demi menghancurkan antara satu dan lainnya. Sebenarnya saat itu Taekyung terlihat cukup mudah menyelesaikan semuanya, kembali melesat dengan begitu cepat, membelah apapun yang mungkin terlihat. Sehingga saat itu berbagai macam serangan cepat segera Taekyung lesatkan, menghujamkan seluruh serangan dengan begitu lincah, melukai seluruh bagian di tubuhnya. Ya, seakan sebuah pembantaian sepihak kini mulai Taekyung tunjukkan. Dalam hati Karus sendiri tak pernah membayangkan jika seseorang yang berhasil mengambil matanya malah berubah menjadi sosok yang mengerikan, membuat dirinya ini terus-menerus terdesak, harus kembali terkulai lemas, tersungkur lemah, tak berdaya. Oi, jika kau masih ingin hidup, jadi segera gunakan sihir penyembuhmu. Manusia, apa kau akan mengampuni nyawaku? Oi, kau salah sangka, aku hanya ingin mengajarmu beberapa kali lagi, atau setidaknya 10 kali, dan akan kubunuh kau setelah aku merasa puas. Kau benar-benar kejam sekali manusia, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kemudian menurut Taekyung, mereka semua memang terjebak di lingkaran kejam dan saling menghancurkan. Dan Taekyung pun hanya melakukan hal yang sama, akan menyelesaikan apapun itu yang telah dimulai. Sehingga tak lama dari situ Taekyung berakhir berterima kasih karena selama ini Karus mampu bertahan hidup hingga detik waktu mereka berdua dipertemukan. Ia mampu membalaskan seluruh rasa dendam yang selama ini terus Taekyung simpan. Dan akhirnya pertarungan tersebut berakhir dengan kemenangan Taekyung. Karus level 115 telah berhasil dikalahkan. Anda memperoleh pencapaian mengalahkan Name Monster. Karena pencapaian tersebut, hadiah yang sesuai akan segera Taekyung terima. Dan saat ini Taekyung telah berhasil membersihkan adanya sarang Viren hitam di dalam kit rank A. Ya, dengan keberhasilan sempurna pastinya, maka sejumlah EXP maupun reputasi kini berakhir Taekyung terima juga. Sebenarnya saat itu Taekyung benar-benar merasa lega, mampu menyelesaikan seluruh perasaan bersalah maupun rasa trauma di hatinya. Sehingga saat ini dirinya sama sekali tak memiliki rasa penyesalan.
merasa begitu sangat tenang dengan seluruh kepergian yang mereka dapatkan. Hingga tak lama berselang mereka pun kini bergegas mendekati Taekyung, merasa cukup khawatir dengan sebuah pertarungan yang Taekyung lakukan. Dan ia pun kini mulai bersyukur karena masih memiliki sosok teman dari seluruh perjalanan hidup yang telah ia lakukan. Ya, mereka semua dari anggota Guild Peace pastinya. Astaga, ini bukan mimpi kan? Oi, Taekyung, kau benar-benar berhasil. Aku sangat bangga padamu. Terlebih, aku sekarang jadi selamat berkatmu. Oh, bahkan selama bencana besar, cukup jarang melihat seseorang seahli dirimu. Kau benar-benar luar biasa, anak muda. Tapi sebaiknya kalian tenanglah dan mari segera kita mulai proses pembersihannya. Sebenarnya Wiren Hitam atau Karus memiliki panjang tubuh sekitar 50 meter. Maka jika proses pembersihan dilakukan hanya mereka berlima, itu semua akan terlalu lama. Bahkan bila proses pembelahan berhasil mereka lakukan, membawanya pun akan terasa sulit dan melelahkan. Yang mana itu semua membuat Jin Taekyung cukup merasa kesal, ingin menjelaskan sistem inventory supaya lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kini ia temukan. Tapi jika mereka mengetahui sistem, terlebih para reporter sudah menunggu di depan. Sial, apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Tak lama berselang, sebuah ide terlintas di benak Taekyung. Bila kit tersebut akan memiliki waktu regenerasi seminggu sekali, maka sisa waktu 5 hari merupakan waktu yang cukup untuk membereskan semuanya. Sehingga saat itu memilih kembali maupun mencari bantuan merupakan sebuah pilihan yang ia berikan. Namun saat itu pemimpin Choi cukup menyadarinya jika Taekyung mungkin kelelahan setelah mengalahkan Wiren sebelumnya. Oi, aku bahkan baru saja naik level. Energiku jelas telah kembali sih. Tapi jika kalian merasa khawatir, tolong berikan aku penyembuhan sekarang. Untuk masalah ini, begini saja, pelayan game, pergilah dengannya. Kemudian menurut pelayan game, jika dirinya turut kembali, itu semua akan memudahkan mereka untuk sekedar mengumpulkan orang. Mengingat saat ini dirinya jelas memiliki banyak relasi dari seluruh perjalanan hidup yang ia jalani. Sial, benar juga sih, kita akan butuh banyak anggota untuk membereskan monster sebesar itu. Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung setuju dengan ide tersebut. Meski saat ini pelayan game cukup merasa lelah dengan seluruh perjalanan jauh yang mereka lakukan. Ia meminta gendong karena persediaan orang tua tak sekuat anak muda. Dalam hati pemimpin Choi kini benar-benar merasa janggal dengan seluruh pencapaian gila yang Taekyung tunjukkan. Terlebih berhasil solo mengalahkan Nim Monster bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Ia masuk ke sebuah kategori yang dirasa begitu sangat luar biasa. Tapi kenapa rasanya ini masih belum menunjukkan kemampuan sepenuhnya? Siapa sih sebenarnya Taekyung ini? Sebenarnya saat itu Taekyung terus berlari menuju gerbang utama, merasa cukup kesal dengan permainan yang pelayan game berikan, sehingga memacu dengan kecepatan penuh merupakan sebuah pilihan yang Taekyung lakukan. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Taekyung memilih berhenti seketika, membuat pelayan game cukup merasa bingung dengan seluruh perbuatan yang Taekyung lakukan. Wah, ini benar-benar seperti yang kuduga sih. Oi, ada apa memangnya? Tidak sih, aku cuma sedikit penasaran jika di sekitar sini ternyata terdapat para hyena yang bersembunyi. Tak lama berselang, Taekyung segera memberikan sebuah perintah supaya mereka semua segera keluar dari tempat persembunyian. Namun saat itu situasi tetap terasa tenang. Hingga tak lama dari situ perintah kedua berhasil mengeluarkan mereka semua. Yang mana saat itu beberapa orang kini mulai menampakkan diri, merasa cukup kesal atas seluruh perintah mengejutkan yang Taekyung berikan. Dan adapun orang-orang tersebut tak lain merupakan para anggota dari Guild Star. Dengan Myunghun berada di level 80 menjadi seorang pemimpin di dalamnya.
Wah, wah, kenapa kau malah tersenyum? Apa kau tak memahami situasimu, ha? Dilihat dari caramu berlari, aku cukup yakin kalian mengalami nasib yang sama seperti pemimpin tim satu, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung tertawa mendengarnya dan Minghon pun mulai menegaskan bila seluruh anggota dari Guild Beast tak akan pernah bisa keluar dari dalam gate seperti apapun itu yang mereka inginkan. Apa kau tahu, aku menahan semua karena tak ingin bertemu dengan Name Monster tadi. Jadi karena aku tak tahu bagaimana kau kabur, akan kubunuh saja kau di sini. Mendengar pernyataan yang dirasa aneh tersebut, mereka tertawa seketika dan Taekyung pun mulai merasa senang dengan seluruh pernyataan arogan yang ia lontarkan. Oi, aku cukup puas sih ya dengan kata-kata jahatmu itu. Jadi aku terlihat lebih baik sekarang. Tapi Minghon, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, jangan pernah sekalipun kau menunjukkan taringmu kepadaku. Yang mana saat itu Taekyung benar-benar merasa kecewa dengan seluruh keputusan gegabah yang Minghon lakukan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 35. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.